Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengawali perenungan ini dengan sebuah quotes atau kalimat mutiara yang mengatakan seperti ini. Bukan karena semua baik, baru kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur, maka semuanya menjadi baik. Saya tidak tahu ini refleksi hidup siapa yang kemudian dijadikan quotes, tapi saya mau ajak kita untuk mengamatinya dari sisi pemazmur yang hari ini menjadi bacaan dan perenungan kita. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pasal bacaan kita, saya mengajak kita untuk melihat kitab Mazmur secara keseluruhan. Mazmur yang dalam bahasa Ibrani disebut Mizmor atau Tehelim, Mizmor Tehelim, dan dalam bahasa Yunani disebut Psalmoi, yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris disebut Psalm, yang artinya adalah nyanyian puji-pujian yang diiringi musik. Kalau kita buka pada Google Internet, maka kita akan menemukan pengertian ini. Nyanyian puji-pujian yang diiringi musik, musiknya itu kemudian dikasih tanda kurung seruling dan kecapi. Seruling kecapi. Mengapa? Karena Mazmur ini ditulis oleh Daud dan juga oleh beberapa penulis lainnya. Mengapa alat musiknya seruling kecapi? Kita tahu bersama Daud adalah seorang penggembala yang sejak usia belia dia adalah seorang penggembala dan kemudian dia menggembalakan domba-dombanya. Untuk menenangkan domba gembalaannya, ia kemudian memainkan alat musik yaitu kecapi. Supaya apa? Supaya domba-dombanya itu bisa tenang, bisa dengan tenang duduk di padang rumput dan menikmati. Perasaan tenang itulah yang didapatkan oleh para domba dari permainan kecapi Daud. Bukan hanya domba gembalaannya jemaat, tapi kita juga sama-sama tahu bahwa kemudian Daud ini menjadi seorang pemain kecapi kepada Raja Saul, raja pertama Israel. Tujuannya untuk apa? Supaya Raja Saul ini menjadi tenang, yang tadinya dia berapi-api, dia begitu penuh dengan emosi. Tapi kemudian dia mengatakan kepada para pengawalnya, panggil Daud. Ketika Daud datang, Daud memainkan kecapi, ada perasaan tenang. Saul kembali merasakan tenang karena Daud memainkan kecapi. Itu dia kenapa sampai disampaikan dalam kitab Mazmur ini bahwa Mazmur adalah nyanyian puji-pujian dengan musik. Musiknya itu adalah seruling kecapi, yang adalah alat musik yang dikuasai dan dimainkan oleh Daud. Kemudian kita masuk pada pengelompokan kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini, Ibu Bapak, dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada pada pasal 1 sampai pasal 41. Di mana pada pasal ini semuanya dipercayai merupakan Mazmur yang digubah oleh Daud. Meskipun pada Mazmur pasal 1, pasal 2, pasal 10, dan pasal 33 tidak mempunyai nama pengarang, tetapi jilid ini atau pasal 1 sampai 41 ini dianggap bagian paling tua dari kitab Mazmur. Itu untuk bagian yang pertama, kelompok yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah pasal 42 sampai 72. Yang dimana 18 Mazmur merupakan gubahan Daud. Pada Mazmur 42, 44 sampai 49 dan juga nanti ada pada bagian ketiga
pada Mazmur 84, 85, 87, dan 88 itu ditulis oleh Bani Korah. Yang ditugaskan, Bani Korah ini ditugaskan untuk mengubah dan menyanyikannya. Dan itu juga nanti bisa kita temukan dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 19 yang mencatat bahwa kelompok ini merupakan bagian dari kelompok paduan suara. Kemudian Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 itu ditulis oleh Asaf. Dan Mazmur pasal 62 dan pasal 77 juga Mazmur 36 itu dihubungkan dengan Yedutun untuk dinyanyikan sesuai aransemennya atau dalam paduan suara pimpinannya. Itu menurut catatan pengelompokan. Dan kemudian Mazmur 72 dimulai dengan dari Salomo. Tetapi secara tradisi sebenarnya Mazmur pasal 72 ini dipercayai adalah doa Daud kepada putranya Salomo. Kemudian masuk pada pengelompokan yang ketiga. Pasal 73 sampai dengan 89. Asaf masih merupakan penulis dari pasal 73 sampai 83. Ia adalah pemimpin paduan suara yang juga paduan suara itu menyanyi dalam ibadah. Mazmur 84, 85, dan 87 ditulis oleh Bani Korah. Dan Mazmur 86 merupakan doa Daud. Kemudian Mazmur 88 ditulis oleh Heman dan Bani Korah. Dan Mazmur 89 yang menjadi akhir dari bagian ketiga ini ditulis oleh Etan. Nanti kalau ibu bapak punya banyak waktu, saya yakin punya banyak waktu, ibu bapak dapat membaca dan memperhatikan. Kemudian pada bagian yang keempat, pasal 90 sampai pasal 106. Mazmur pasal 90 ini ditulis oleh Musa. Dan ini adalah dianggap Mazmur tertua dalam seluruh kitab ini. Kemudian Mazmur 101 dan 103 ditulis oleh Daud. Dan Mazmur 93 dan 99 digolongkan sebagai Mazmur Raja, Royal Psalm, di mana Allah dihormati sebagai Raja bagi umatnya. Kemudian kita masuk pada pengelompokan yang terakhir, yang cukup panjang penjelasannya. Pengelompokan yang terakhir yang kelima itu Mazmur pasal 107 sampai 150. Di mana mulai dari pasal 113 sampai 118 dikelompokkan sebagai nyanyian pujian atau Hallel yang dibacakan pada 3 hari raya Yahudi, yaitu hari raya Paskah, Paskah Yahudi, hari raya Safur, dan hari raya Sukkot atau Tabernakel. Dan itu dibacakan pada bulan baru dan pada hari ke-8. Kemudian yang kedua, Mazmur 117 adalah pasal terpendek. Mazmur 117 adalah pasal terpendek dalam Alkitab karena hanya berisi 2 ayat. Berbeda dengan Mazmur pasal 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Terdiri dari 176 ayat yang terbagi dalam 22 seloka. Masuk pada Mazmur pasal 120 sampai 124 yang juga dinamakan nyanyian ziarah dan dipercayai dinyanyikan oleh para peziarah dalam perjalanan ibadah ke Bait Allah di Yerusalem. Kemudian catatan terakhir pada bagian yang kelima, di situ disebutkan Mazmur 136 yang menjadi bacaan kita pada perenungan saat ini. Mazmur 136 juga disebut sebagai Hallel Agung. Hallel itu pujian, berarti Hallel Agung adalah pujian agung.
Namun kitab Talmud mengelompokkannya bersama Mazmur 120 sampai 135 dalam satu versi yang sedikit berbeda dari pasal 136 yang ditemukan di gulungan Laut Mati. Ibu bapak dan saudara, itu adalah pengelompokan untuk kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 150 secara keseluruhan. Lalu mari kita melihat pada pasal bacaan kita, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang juga dikenal sebagai Halel Agung atau pujian agung. Saya mau kembali mengelompokkan bacaan kita ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau tadi sudah dibaca oleh anggota keluarga, maka di situ kita akan melihat bahwa pemazmur mengajak setiap pembacanya untuk bersyukur. Dan di dalam syukur yang pemazmur sampaikan melalui bacaan kita tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mengelompokkan ini dari ayat 1 sampai ayat 4, di mana pemazmur mengajak untuk bersyukur, tetapi sekaligus pemazmur memperkenalkan Tuhan lewat ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebenarnya hanya sampai ayat 3. Pemazmur mau memperkenalkan Tuhan kepada setiap pembacanya. Untuk ayat yang pertama, kita lihat di situ ada Tuhan, nama Tuhan yang tercetak dengan huruf besar. Dari kata T-U-H-A-N semuanya itu tercetak dengan huruf besar. Di mana kalau orang Ibrani mengenalnya itu sebagai YHWH. Nama yang kudus, nama yang tinggi, yang tidak dapat disebutkan, yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Pemazmur menggunakan istilah YHWH untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuan tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Lebih lanjut, pernyataannya sebab Ia baik semakin mempertegas bahwa tidak ada Tuhan yang dapat dibandingkan dengan Tuhan, yang bagi orang Ibrani disebut sebagai Yahweh, YHWH. Kemudian pada ayat yang kedua, pemazmur memperkenalkan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Allah adalah sang pencipta dan tidak dapat dibandingkan dengan Allah lain, Elohim. Pemazmur memperkenalkan Tuhan sebagai Elohim adalah sebutan panggilan untuk Allah. Kemudian untuk memperkenalkan Tuhan, pada bagian yang ketiga atau ayat yang ketiga, pemazmur menggunakan kata Adonai, yang adalah sebutan atau panggilan Allah untuk Tuhan. Pemazmur menggunakan istilah Adonai untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuannya tentang kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Tuhan perkasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan lain yang lebih perkasa daripada Tuhan. Dan semua Tuhan yang lain hanyalah ciptaan. Tetapi Tuhan adalah sang pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 5 sampai pasal 9, di situ pemazmur menggambarkan syukur kepada Allah sang pencipta, karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Itu kalau kita baca terus kita lihat-lihat pada ayat 5 sampai ayat 9, di situ digambarkan bahwa
Karena Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Di situ terlihat proses penciptaan yang digambarkan oleh pemazmur. Kemudian pada pasal 10 ayat 10 sampai ayat 16, di situ pemazmur menceritakan tentang Allah yang membebaskan Israel dari tanah perbudakan dan tetap menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju pada tanah perjanjian. Kemudian pada pengelompokan yang selanjutnya, pada ayat 17 sampai ayat 22. Di situ pemazmur menceritakan tentang bagaimana Allah mengalahkan raja bangsa-bangsa. Kalau di dalam ayat 17 di situ pemazmur menceritakan tentang kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Kemudian diceritakan lagi pada ayat-ayat selanjutnya tentang raja orang Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Raja-raja yang besar, ibu bapak dan saudara. Kalau ibu bapak dan saudara melihat menurut catatan, orang Amori itu orang-orangnya itu besar seperti raksasa. Sehingga pemazmur menceritakan tentang Tuhan yang memukul kalah raja-raja bangsa yang besar, yang nantinya tanah-tanah mereka itu akan didiami oleh umat pilihan. Baik negeri Basan maupun bangsa Amori, tanah-tanah mereka itu ada di dalam tanah Kanaan yang kemudian nanti akan diduduki oleh orang-orang Israel. Dan di situ pemazmur menceritakan tentang bagaimana Allah mengalahkan seluruh raja-raja besar. Bukan hanya bangsanya yang besar, tapi memang perawakan tubuh dan fisik orang-orang tersebut digambarkan dalam sejarah, catatan sejarah menggambarkan bahwa orang-orang itu memang bertubuh besar. Dan kemudian pada pengelompokan selanjutnya, ayat 23 sampai ayat 26, di situ pemazmur menceritakan tentang kasih setia Allah yang tetap setia dengan memberikan pembebasan bagi umatnya yang ada dalam pembuangan. Setelah mereka hidup dalam tanah Kanaan, dalam tanah perjanjian, mereka kemudian dalam hidup mereka tidak setia kepada Allah, mereka banyak menduka citakan hati Allah, dan kemudian Allah membuang mereka ke bangsa Babel. Tetapi pada ayat 23 sampai 26 di situ pemazmur menggambarkan tentang bagaimana sekalipun mereka ada dalam pembuangan, tetapi Allah membebaskan mereka. Ibu bapak dan saudara, kalau kita mau tarik untuk membuat garis besar, maka kita akan menemukan ada 3 bagian besar yang dapat kita pelajari dari bacaan kita di saat ini. Ayat 1 sampai ayat 3, di situ pemazmur mengajak kita untuk bersyukur. Tadi juga sudah disampaikan, ayat 1 sampai ayat 3, selain untuk memperkenalkan nama Tuhan, tetapi di situ pada ketiga ayat itu selalu dimulai dengan kata bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Pada ayat ini, pemazmur mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian pada bagian yang kedua, garis besar yang kedua, kita melihat bahwa di situ pemazmur mau menunjukkan kepada pembacanya untuk bersyukur kepada siapa. Itu ada pada ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 13, 16, dan 17. Di situ pemazmur menyampaikan bersyukurlah ketika ayat 1 sampai ayat 3 sudah mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah, maka ayat-ayat
4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, dan 17 mau menunjukkan kepada siapa syukur itu diberikan. Kepada Dia. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan. Yang tadi sudah diperkenalkan juga oleh pemazmur. Kepada Dia yang membelah laut teberau, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang, dan seterusnya yang ada dalam pasal bacaan kita. Kemudian pada bagian yang terakhir, 3 garis besar yang ada pada Mazmur 136 ayat 1-26 ini adalah alasan mengapa para pembaca pasal ini harus bersyukur. Itu bukan ada pada ayat-ayat tertentu, tetapi ada dari ayat 1 sampai ayat 26. Mengapa kita harus bersyukur? Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulang sebanyak 26 kali. Pemazmur mau mengajak pembacanya untuk melihat kesetiaan Tuhan. Dari semua perjalanan yang digambarkan oleh pemazmur, dari semua perjalanan bangsa Israel yang digambarkan oleh pemazmur, saya mau mengajak kita untuk melihat begini, Ibu Bapak dan Saudara. Dalam kisah penciptaan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah menciptakan sampai pada manusia. Setelah kisah penciptaan, ada dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, banyak hal yang dialami oleh umat Israel dalam perjalanan. Hal-hal yang tidak menyenangkan pun terjadi. Bahkan di dalam tanah perjanjian pun mereka mendukacitakan hati Allah begitu sangat. Sampai pada akhirnya Allah harus membuang mereka sebagai bagian dari pelajaran, sebagai bagian untuk mendewasakan iman mereka. Bahkan dari tanah perjanjian menuju tanah pembuangan, banyak hal tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Tetapi bacaan saat ini mau mengingatkan dan mau mengajak kita untuk melihat bahwa di atas semua itu ada kesetiaan yang tidak akan pernah pudar. Ada kesetiaan yang tidak akan pernah berubah dari hidup manusia. Kesetiaan Allah itu semata. Dan untuk itu kita diajak untuk bersyukur. Pemazmur dalam pasal bacaan kita saat ini tidak menggambarkan tentang hal-hal tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuju tanah perjanjian. Ketika hidup dalam tanah perjanjian, mereka punya dosa yang banyak dan mereka harus masuk dalam tanah pembuangan. Pemazmur tidak menggambarkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu dalam pasal bacaan kita. Tetapi pemazmur menggambarkan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Sehingga pemazmur mau mengajarkan kita pada hari ini bahwa bukan karena semua baik baru kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur maka semuanya menjadi baik. Bukan ketika Tuhan kasih kita umur panjang baru kita pas kita ulang tahun lalu kita bersyukur. Tapi setiap hari-hari hidup yang kita jalani harus kita jalani dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita baru kita bersyukur. Tetapi hal yang tidak menyenangkan pun sekalipun, hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka semuanya itu menjadi baik. Tuhan memampukan kita lewat rasa syukur kita itu untuk melihat segala kebaikan yang Tuhan lakukan kepada kita. Contoh orang Israel. Sekalipun mereka mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka, yang sudah digambarkan oleh catatan perjanjian lama. Tetapi pemazmur tidak melihat semua itu sebagai sesuatu yang
membuat mereka terbeban, membuat mereka merasa susah, harus terus hidup dalam kenangan yang susah terus-menerus, tidak. Tetapi pemazmur melihat sisi lain dari kesusahan yang dialami. Sisi apa itu? Bahwa Tuhan Allah selalu setia. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sehingga pemazmur mengajak kita semua, pembacanya, kita semua saat ini, untuk selalu mengucap syukur, bukan karena semua itu baik. Tapi semua itu menjadi baik ketika kita mampu untuk mengucap syukur. Ibu bapa dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui bacaan kita saat ini pun juga pengelompokan-pengelompokan yang tadi sudah dijelaskan, pengelompokan dalam pasal 136 ini, kita diperlihatkan bahwa sudah sejak awal Tuhan adalah Allah yang setia sejak awal pertama kali Ia menciptakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Tapi adakah Allah tutup mata begitu saja? Tentu saja tidak. Ia tetap setia bahkan sejak manusia melakukan dosa pertama kali. Allah tetap setia dalam kehidupan manusia. Sekalipun manusia tidak setia, tetapi Allah tidak pernah tidak setia. Sifat Allah adalah setia. Orang Israel, seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kehidupan mereka yang begitu tegar tengkuk, yang kalau lapar cari Allah, kalau kenyang cari berhala. Adakah Tuhan Allah tidak setia kepada mereka? Adakah Tuhan Allah memalingkan wajah daripada mereka? Tidak. Allah tetap setia, bahkan penghukuman yang Allah berikan bukan untuk membinasakan umatnya. Tetapi itu adalah bentuk pembelajaran yang harus dialami oleh umat. Untuk dapat memahami bahwa di dalam keterpurukan umat sekalipun Allah tetap setia dengan penyertaannya. Sekalipun mungkin ibu bapak, saudara dan saya tidak setia kepada Allah. Allah tetap setia dengan kasih setianya bagi kehidupan kita. Tapi kan itu hanya terjadi pada perjanjian lama. Yang diceritakan oleh Daud dan para pemazmur ini hanya sebatas perjanjian lama pada kehidupan bangsa Israel saja. Ibu bapak dan saudara, Tuhan adalah Allah yang tidak ketinggalan zaman. Melainkan Ia adalah Allah yang selalu menyertai segala zaman. Catatan sejarah dalam kitab-kitab yang kita baca ini mau menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, bahwa dalam situasi sulit apapun yang kita alami sampai dengan saat ini, terkhususnya di tengah-tengah pandemi wabah virus corona, Allah selalu setia memelihara dan menjaga kehidupan kita. Allah tidak pernah mengambil kasih-Nya daripada kehidupan kita. Itu semua boleh kita rasakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, pun dalam kehidupan pribadi. Kesulitan hidup apapun yang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka apa yang harus kita lakukan, ibu bapak dan saudara-saudara? Pemazmur sudah mengajak kita melalui bacaan ini untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya dalam perkataan, tapi bersyukur juga dalam tindakan. Tindakan yang seperti apa? Kita harus memiliki keteraturan iman. Keteraturan iman maksudnya adalah konsistensi iman. Iman yang tidak berubah-ubah. Tidak seperti bangsa Israel yang kalau lapar cari berhala, kenyang cari, lapar cari Allah, kenyang cari berhala. Kita diminta untuk tidak seperti demikian. Tapi kita diminta untuk memiliki konsistensi iman.
sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Siapa yang kita imani? Pemazmur juga sudah menggambarkan dengan jelas, sudah memperkenalkan kepada siapa kita harus bersyukur, kepada siapa kita harus beriman. Melalui perjalanan iman bangsa Israel pun kita sampai dengan saat ini, kita diajak untuk melihat bahwa yang kita imani tentu saja adalah Allah, Tuhan Allah, yang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Ibu, bapak, saudara, dan saya, kita bisa berubah sesuai dengan situasi hati yang kita alami. Mungkin dari rumah kita datang, kita sedang ada masalah, kemudian kita datang bertemu dengan orang lain, raut wajah kita menjadi agak tidak menyenangkan, dan sebagainya. Permasalahan hidup yang berat bisa membuat kita melihat hidup ini dengan cara yang berbeda, tetapi tidak dengan Allah. Allah tetap setia. Dan untuk Allah itulah kita menaruh iman, pengharapan, percaya kita bukan hanya sebatas dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Ketika kita konsisten dengan iman kita kepada Allah, maka hidup beriman kita juga teratur. Dan ketika iman kita teratur, itu juga akan nampak, keteraturan iman kita akan nampak dalam hidup kita yang teratur. Tidak ada satupun pencipta yang mau untuk mengkhianati ciptaannya. Orang-orang yang bisa menciptakan hal-hal baik dalam kehidupannya, atau menciptakan penciptaan teknologi, manusia yang menciptakan teknologi dengan segala kecanggihannya, tidak mungkin dia mau meninggalkan ciptaannya itu. Manusia yang sifatnya berubah-ubah saja tidak mungkin untuk mengkhianati apa yang diciptakannya, apalagi Tuhan Allah yang menciptakan kita. Ia tidak akan pernah berubah. Karena itulah ketika manusia hidup dalam dosa, Ia mengutus anaknya karena kasih setianya, bawasannya untuk selama-lamanya itu. Ia mengutus anaknya kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena kesetiaannya itu, Ia mengirim rohnya yang kudus untuk selalu membimbing dan menyertai kita. Untuk selalu mengingatkan kita bahwa ini tidak baik, ini baik. Beda dengan kita sebagai manusia. Tetapi di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, ibu bapak dan saudara-saudara, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka di dalam rasa syukur yang kita naikkan dan kita panjatkan kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan di tengah-tengah keterpurukan hidup kita sekalipun. Mari bersyukur karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait 1, bait 3, dan baitnya yang keempat. Ya
Jemaat, marilah berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala, kita merendahkan hati, dan mengangkat akan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami selaku umat-Mu menghampiri hadirat-Mu yang suci kudus Tuhan. Kami mau mengucap syukur beribu-ribu syukur ya Tuhan, atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kami alami, keterpurukan hidup sekalipun Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau mau menolong kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami semua boleh tetap percaya, kami boleh tetap beriman teguh bahwa dalam situasi apapun, Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kesetiaan penyertaan-Mu dari kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami di saat ini mau datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga di jemaat kasih karunia ya Tuhan, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga Jamie Van Houten, kami berdoa untuk keluarga Rudolf Masengi, kami berdoa untuk keluarga Pendeta Abraham Ruben Persang, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Titi Wuryani, kami berdoa untuk keluarga Gopas Marpaung, kami berdoa untuk keluarga Tamen Sitorus, kami berdoa untuk keluarga Mangasi Sitorus, kami berdoa untuk keluarga Manahan Nainggolan, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Lincerida Nababan. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Sukamti Soekarno. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Rusiana Tambayong. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Rosana Simbolon. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Selvi Umboh. Kami berdoa untuk keluarga Yambres Obets. Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga-keluarga terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan pergumulan mereka seutuhnya ke dalam tangan pengasihan, pemeliharaan, dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan mereka, beserta dengan segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang dilakukan oleh mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga di saat ini mau bersatu hati mendoakan untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang diderita oleh mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sabar Saragi, kami berdoa untuk Bapak Edwin Hutagalung, kami berdoa untuk Bapak Aha Siregar, kami berdoa untuk Ibu Kristi Siregar Simanungkalit, kami berdoa bagi Ibu Elia Wasti Pandi, kami berdoa bagi Saudari Kristi Sukabdi, kami berdoa bagi Diaken Bapak Edward Hitipiu, kami berdoa bagi Nyonya Riris Mayor,
Kami berdoa bagi Diaken Bapak Deki Wokamau. Kami berdoa bagi Penatua Bapak Ingen Tarigan. Tuhan Yesus, Engkau yang paling mengenal akan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terbaring lemah karena kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Berikan semangat, sukacita, iman, pengharapan yang teguh di dalam-Mu ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan berkenanlah ya Bapa Engkau memberkati untuk setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsikan dalam proses pemulihan, proses penyembuhan yang berjalan ya Tuhan. Semuanya itu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Bapa dalam proses pemulihan yang mereka alami saat-saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anggota keluarga yang terus mendukung, terus menopang, terus merawat, terus mencintai akan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap anggota keluarga dengan segala pergumulan, dengan segala pendampingan yang mereka berikan ya Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan dari Tuhan juga menjadi bagian dari kehidupan setiap anggota keluarga yang terus mendampingi, merawat, dan menopang. Terima kasih Bapa di surga, kami juga di saat ini mau berdoa dan mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun usia yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Nyonya Tini, Nalomina Aritonang, kami berdoa bagi Bapak Ade Geri Uniker, kami berdoa bagi Saudara Eki Mambu, kami berdoa bagi Nyonya Sandra Dewi, kami berdoa bagi Michael Adriel, kami berdoa bagi Bapak Suryanto, kami berdoa bagi Nyonya Julianti Sianipar, kami berdoa bagi Bapak Yudik Kusmianto, kami berdoa bagi Bapak Sentot Julis Menadeak, kami berdoa bagi Saudari Rizky Utami Hutapea, kami berdoa bagi Saudara Dev Haposan Pangaribuan, kami berdoa bagi Bapak Julius Wijayandaru, Bapak Julius Wijayandaru, kami berdoa bagi Saudara Renatan Julian Strickland, kami berdoa bagi Jorge Lorenzo Bani, kami berdoa bagi Mirabel Onieda Manulang. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan 1 tahun usia yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau hadir dan lengkapi segala syukur sukacita yang mereka rasakan ya Tuhan. Dan Engkau kuatkan iman mereka, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengimani bahwa mereka ada sampai dengan saat ini adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan, keseharian mereka sekalipun ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersukacita untuk keluarga-keluarga yang boleh mengalami pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi Bapak Nixon Simanjuntak dan Ibu Pestaria Sihombing. Kami berdoa bagi Bapak Lexi Muni dan Ibu Erni Midalwati Muni. Kami berdoa bagi Bapak Edi Suryadi dan Ibu Nacaria Suminah Suryadi. Kami berdoa bagi Bapak Dwi Adi Cahyono dan Ibu Patricia Sulastianingrum. Kami berdoa bagi Bapak Sampai Tua Sahat Pandapotan Siahaan dan Ibu Vivin Naomi Nadabdab. Kami berdoa bagi Bapak Anggiat Silaban dan Ibu Linur Sigalingging. Kami berdoa bagi Bapak Frederick Minggus Wonlele dan Ibu Eva Susilawati Saugo. Engkau hadir menjadi kepala dan menjadi dasar bagi setiap rumah tangga yang sudah boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap pergumulan-pergumulan keluarga yang mereka alami sekalipun ya Tuhan, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lengkapi syukur sukacita yang boleh dialami oleh seluruh anggota keluarga yang mengalami pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam doa kami saat ini pun ya Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk ibu-ibu di dalam jemaat kami yang boleh Engkau anugerahkan janin dalam buah kandungan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi Ibu Christine Samosir Panjaitan, kami berdoa bagi Ibu Margareta Yuniker, kami berdoa bagi Ibu Ernita Oktaviani Simanjuntak Manulang, kami berdoa bagi Ibu Karina Wati Helu, kami berdoa bagi Ibu Olga Sianturi Aritonang, kami berdoa bagi Ibu Marla Alfons Sapteno. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai baik para ibu maupun bayi yang ada di dalam kandungan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, dalam setiap proses kehamilan yang mereka jalani. Bahkan kami berdoa untuk para suami yang selalu setia mendampingi dan mencintai kehidupan para istri beserta dengan kehidupan keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi para suami pun juga orang tua, mertua dan saudara bersaudara yang hidup bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan di dalam pendampingan bagi ibu-ibu terkasih kami ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati menyertai sehingga pada waktumu yang tepat Tuhan, Engkau akan memberkati setiap proses persalinan yang berjalan. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami juga di saat ini mau berdoa bagi kehidupan pelayanan gereja kami yang di hari ini sudah boleh membuka rumah ibadah, sudah boleh membuka gedung gereja, baik di GKK 2 ataupun di pos pelayanan Taman Adiasa. Mereka yang sedang beribadah di gedung gereja maupun di pos pelayanan Taman Adiasa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga biarlah mereka boleh melaksanakan ibadah dengan baik. Engkau berkati setiap para pelayan yang melayani, Engkau sertakan hikmat-Mu bagi kehidupan mereka, bahkan Engkau memberikan hikmat juga bagi setiap jemaat yang datang dan mengikuti ibadah di gedung gereja maupun di rumah ibadah ya Tuhan. Sehingga biarlah ibadah-ibadah mereka boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami semua yang sekalipun masih harus beribadah dari rumah masing-masing dengan segala situasi kondisi kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu setia bagi kehidupan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami walaupun dari rumah masing-masing, kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan dan ibadah kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap para pelayan-pelayan-Mu dari yang ada di Jemaat Kasih Karunia. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang selaku Ketua Majelis Jemaat. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai Bapak Pendeta, pun juga Ibu Pendeta, dan juga kedua anak terkasih dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapak Pendeta dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan-Mu, para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, bahkan yang ada di pos pelayanan Taman Adiasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka, pun seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung dan menopang mereka dalam pelayanan. Semua unit-unit misioner yang ada di dalam kehidupan pelayanan gereja ini, Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai para pegawai kantor gereja, koster gereja, panitia-panitia yang ada, tim-tim kerja yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami, pun juga tim proses perekaman yang masih terus berjalan secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-Mu, Diaken K. Eki Mambu, Bapak Edo Watihelu, Saudara Mesak Sukabdi, dan juga Saudara Yori Hitipiu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka dengan segala penyerahan diri dan pelayanan yang sudah boleh mereka berikan ya Tuhan. Engkau perhitungkan semuanya itu menjadi kebaikan yang akan Engkau berikan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa di saat ini untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti akan kehidupan bangsa dan negara kami. Terkhususnya kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, COVID-19 bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi oleh para pemimpin bangsa dan negara kami. Banyak pergumulan, banyak permasalahan yang terjadi ya Tuhan, yang harus juga menjadi penanganan daripada para pemerintah bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Tuhan,
Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, hikmat-Mu menuntut mereka untuk mengambil setiap kebijakan yang terbaik yang harus dijalankan oleh setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami selaku warga negara Indonesia yang memasuki masa-masa new normal. Tuhan juga memberkati menyertai kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga situasi new normal ini bukan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang egois, tetapi dalam situasi new normal ini kami semua diingatkan untuk saling mengasihi. Kami boleh hidup dengan pola hidup yang bersih, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kami semua ya Tuhan boleh tetap terpelihara dalam cinta kasih-Mu di tengah-tengah situasi new normal yang kami alami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang baru akan memulai masa-masa PSBB. Tuhan juga memberkati dan menyertai setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh para gugus tugas. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan. Kami juga di saat ini ya Tuhan mau berdoa bagi setiap para medis yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di rumah sakit ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai kehidupan mereka dengan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Bahkan setiap pribadi, setiap orang yang bekerja di rumah sakit dalam segala bidang, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menemukan antivirus ya Tuhan, untuk menemukan vaksin anti corona ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam waktu-Mu yang tepat Bapa, kami semua dapat kembali menjalani hidup kami ya Tuhan seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami mau minta daripada-Mu ya Tuhan, tapi kami terbatas, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang menjangkau sampai pada kedalaman hati kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, pergumulan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam kasih dan kesetiaan-Mu ada pengharapan dan sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak dan Saudara, bagian khotbah dan doa syafaat sudah boleh selesai. Silahkan dilanjutkan dengan bagian tata ibadah selanjutnya yang sudah disampaikan kepada Ibu Bapak, yaitu bagian memberikan persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.